Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk kelas 8. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan di minggu lalu, masih di bab kedua, yaitu sistem koordinat. Nah, di bagian kedua ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, posisi titik terhadap titik tertentu. Yang kedua adalah posisi garis terhadap sumbu dan juga terhadap garis lainnya. Dan yang ketiga adalah jarak antar dua titik. Untuk itu, silahkan simak videonya baik-baik dan jangan lupa dicatat di buku catatan yang masing-masing, oke? Selamat menyaksikan. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang suatu titik dan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana koordinat titik tersebut terhadap titik tertentu. Jadi kita akan melihat jarak dari titik satu ke titik lainnya atau posisi satu ke posisi lainnya. Sebelumnya kita simak, ini ada denah perkemahan yang akan kita bandingkan jarak atau posisi titik terhadap titik tertentu. Karena ini pakai tempat, jadi kita akan membandingkan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Oke, sebelum kita menghitung posisi dari satu titik ke titik lainnya, dari satu posisi ke posisi lainnya, Ibu memberitahukan bahwa dari soal atau dari contoh soal yang Ibu berikan, di situ ada keterangan bahwa posisi tempat terhadap tanah lapang. Artinya tanah lapang itu menjadi awal start kita memulai. Jadi kalau dibahasakan dari tanah lapang ke perumahan, dari tanah lapang ke pemakaman, dan dari tanah lapang ke pasar. Jadi bukan sebaliknya. Oke, jadi itu makna dari terhadap. Jadi kita mulai dari tanah lapang, bukan menuju tanah lapang. Jadi itu mohon disimak baik-baik penjelasan dari berapa langkah kita ke kiri atau kanan dan beberapa langkah kita ke atas atau ke bawah. Selamat menyaksikan penjelasannya. Oke, baiklah, seperti penjelasan tadi, kita start atau dari tanah lapang. Jadi kita akan melangkah dari tanah lapang menuju tempat pertama, yaitu perumahan. Kita lihat posisi tanah lapang itu di min 4,3, sementara perumahan di 6,5. Kita lihat dari tanah lapang ke perumahan itu arahnya adalah ke kanan. Nah, jadi kita akan lihat berapa langkah ke kanan dari tanah lapang ke perumahan. Ini kita hitung satu-satu, step by step sampai di titik 6 karena perumahan di 6,5. Ternyata ada 10 satuan ke kanan. Nah, sudah nih, kanan atau kiri. Sekarang kita akan lihat dia ke atas atau ke bawah. Ternyata dari tanah lapang ke perumahan itu ke atas sebesar 2 satuan. Maka untuk menentukan koordinatnya kita tinggal lihat 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, berarti koordinatnya adalah 10,2. Baiklah, kita sekarang ke tempat kedua, yaitu dari tanah lapang ke pemakaman. Jadi kita mulai dari apakah dia ke kiri atau ke kanan. Jadi ini posisi dari tanah lapang dan ini pemakaman. Ternyata pemakaman itu terletak di sebelah kiri dari tanah lapang. Sekarang kita hitung, ternyata cuman bergeser 1 satuan ke kiri. Lalu berikutnya kita akan lihat apakah dari tanah lapang ke pemakaman itu ke bawah atau ke atas. Ternyata dia ke bawah. Sekarang kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata didapatkan 5 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah min 1 karena dia ke kiri dan negatif 5 karena satuannya ke bawah. Oke, berikutnya sekarang ke tempat yang ketiga, yaitu dari tanah lapang ke pasar. Kita lihat di sini tanah lapang dan pasarnya adalah di situ. Ternyata ke sebelah kanan juga. Kita hitung dari tanah lapang ke pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan ke kanan. Berikutnya kita lihat ternyata tanah lapang dan pasar itu letaknya adalah satu garis atau sejajar, maka tidak bergeser sama sekali. Jadi 0 satuan ke atas, boleh juga 0 satuan ke bawah sih, kalau kalian mau jawab itu juga boleh. Dan koordinatnya didapatkan adalah 8,0.
Baiklah, sekarang kita masuk ke poin kedua untuk pertemuan kali ini, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat dan juga terhadap garis lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, Ibu mau kasih tahu dulu apa sih sebenarnya perbedaan dari garis dan juga titik. Itu punya perbedaan ya. Jadi garis itu terbentuk dari titik-titik yang saling dihubungkan. Jadi nggak hanya posisi titik terhadap sumbu X dan Y aja yang kita pelajari dalam bab ini, yaitu juga ada posisi garis terhadap kedua sumbu tersebut. Nah, umumnya ada beberapa istilah. Yang pertama adalah saling sejajar. Maksudnya saling sejajar itu adalah kedua garis memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Jadi tidak ada berpotongan dalam sejajar ya. Berikutnya yang kedua adalah saling tegak lurus. Dikatakan tegak lurus jika garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Berikutnya yang ketiga adalah saling berpotongan. Nah, saling berpotongan itu dia ada titik potong. Nah, ini berikut Ibu kasih contoh bagaimana jika dikatakan sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Kita lihat dari ada beberapa garis, ada K, L, M, dan N. Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa garis yang sejajar itu adalah garis L dan N. Jadi letaknya bisa dilihat baik-baik ya, itu sejajar. Lalu untuk yang garis saling tegak lurus, kita lihat di garis K dan N. Dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Dan terakhir garis yang saling berpotongan itu adalah garis L dan M. Jadi dia memotong di titik tertentu di situ. Baiklah, kita masuk ke materi ketiga untuk pertemuan kali ini, yaitu jarak antara dua titik. Rumusnya adalah akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. Berikut contoh soalnya. Jadi ada titik A 3,2 dan titik B 7,8. Kita data X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 2, dan X2-nya adalah 7, dan Y2-nya adalah 8. Selanjutnya X1, X2, Y1, Y2 dimasukkan ke dalam rumus. Di situ didapatkan hasilnya adalah akar 52. Tidak ada satuan di situ, jadi jawabnya akar 52. Karena akar 52 tidak ada, maka tetap ditulis akar 52. Sekian video pembelajaran untuk hari ini di bab 2, dan Ibu rasa untuk bab 2 ini materinya sampai cuman di 2 pertemuan ini aja karena memang tidak terlalu banyak. Jangan lupa untuk siap-siap, minggu depan kita mungkin akan ada kuis dan juga ada project buat kalian untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan sistem koordinat dan akan masuk ke nilai keterampilan kalian. Itu aja, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap semangat belajarnya karena emang kelas 8 itu akan melewati atau akan segera dipersiapkan untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi kalian harus tetap semangat belajar, harus ditambah lagi motivasi belajarnya, oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.